Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'za jumdahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fayal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Ramadan yang kita cintai telah meninggalkan kita semuanya. Tetapi hadirin, mudah-mudahan seluruh amalan-amalan kita, puasa kita, sodakohnya, solat-solat sunnahnya, zakatnya, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting lagi hadirin, Ramadan telah meninggalkan kita, tetapi nilai-nilai Ramadan, kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan, keikhlasan kita, keyakinan, keimanan kita, semua itu tidak boleh hilang dari diri kita. Justru mari kita gunakan nilai-nilai ketakwaan, keikhlasan, disiplin yang sudah diajarkan di dalam bulan Ramadan itu kita gunakan untuk mengarungi kehidupan kita ke depan yang masih banyak tantangan-tantangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan itu menjadi bekal kita ketika kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin mengingatkan kepada diri saya, kepada jamaah sekalian untuk semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya saya juga ingin menyampaikan pesan dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sahabat Rasulullah Muhammad SAW memberikan pesan kepada kita. Kata beliau, patut kita renungkan bersama. Beliau pernah menyampaikan, barang siapa yang masuk liang lahat tanpa ada bekal persiapan, bagaikan orang yang tercebur di lautan luas yang tidak bisa berenang. Ini penting kita renungkan hadirin. Betapa yang dihadapi oleh seseorang yang tercebur di lautan luas, yang tanpa persiapan apapun tiba-tiba kecebur di lautan itu, sementara dia tidak bisa berenang. Apa yang terjadi? Mari kita renungkan bersama. Tentu mereka akan menghadapi kesulitan-kesulitan, kesulitan bernafas, kesulitan bermacam-macam akan dihadapi orang yang tercebur di lautan yang tidak bisa berenang. Itulah gambaran bagi orang-orang yang tidak siap
tidak siap bekalnya untuk masuk liang lahat, bagaikan orang yang tercebur di lautan luas yang tidak bisa berenang. Apa yang terjadi? Maka akan menghadapi kesulitan-kesulitan di alam kubur itu. Ketakutan-ketakutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, boleh jadi kita tidak tercebur di lautan, tetapi yang namanya masuk di liang lahat, semua orang akan menghadapi peristiwa itu. Peristiwanya sangat jelas. Tidak ada perbedaan pendapat di antara manusia bahwa semua akan masuk di liang lahat itu. Tetapi yang berbeda adalah masing-masing orang apakah sudah mempersiapkan atau belum. Itu yang berbeda. Ada yang memang sudah menyiapkan demikian rupa, hidupnya ditata dengan baik agar dekat pada Allah, baik dengan lingkungannya. Tetapi juga ada orang yang tidak mau tahu dengan persoalan-persoalan masuk di liang lahat itu. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang berbahagia, puasa mengajarkan kepada kita agar gemar bersedekah atau gemar memberi. Maka marilah hadirin jamaah yang berbahagia, di antara berbagai macam ajaran-ajaran dalam puasa yang sudah kita lakukan kemarin, salah satunya adalah kita dianjurkan untuk senang memberi atau bersedekah. Maka mari kebiasaan ini kita lanjutkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hadirin, ternyata memberi itu, senang memberi itu membawa kebahagiaan, membawa kesenangan. Dengan senang maka hidup itu akan menjadi sehat. Nah, itulah hadirin jamaah yang berbahagia. Saya ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian, ternyata senang memberi itu menjadi hidup bahagia. Hidup bahagia maka akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal itu hadirin jamaah yang berbahagia disampaikan oleh seorang dokter yang jadi dokter tapi dokter yang ahli di bidang neurologi, yaitu di bidang otak, namanya Dr. Badrul Munir dari Fakultas Kedokteran Brawijaya Malang. Beliau sekali lagi ahli neurologi, ahli otak. Dalam penelitian beliau mengatakan di otak manusia itu, semua manusia di otaknya itu ada sebagian kecil yang namanya daerah atau area bahagia. Jadi semua orang itu ternyata punya otak, yang di otak itu ada sebagian kecil, area kecil namanya area bahagia. Nah, otak ini bisa dilihat apakah seseorang dalam keadaan susah, sedih, depresi, itu bisa dilihat. Atau dalam keadaan bahagia, senang, gembira. Itu bisa ditunjukkan dari otak yang namanya otak bahagia. Nah, saudara sekalian, penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan teknologi yang sangat mutakhir, yaitu namanya teknologi MRI. Ini teknologi di bidang kedokteran. Jadi enggak apa-apa pagi hari ini kita kuliah sedikit kuliah kedokteran. MRI yang namanya Magnetic Resonance Imaging, yaitu alat yang sangat canggih yang bisa mendeteksi bagaimana keadaan otak manusia. Nah, namanya MRI fungsional. Alat ini mampu mendeteksi pola kerja otak, termasuk pola kerja pusat area bahagia tadi itu. Jadi bisa dilihat area bahagia itu dengan alat deteksi ini. Apakah orang ini dalam keadaan senang, bahagia, atau sebaliknya dalam keadaan kalut, menakutkan, atau rasa sakit, itu semua bisa dideteksi dengan namanya alat MRI fungsional. Nah, ada satu penelitian yang menggunakan alat MRI fungsional
yang diteliti tentang pengaruh berbagi untuk sesama terhadap rasa bahagia. Tentu penelitiannya ini bukan hanya untuk orang Islam, penelitian secara umum. Secara umum diteliti bagaimana sih pengaruhnya orang-orang yang senang berbagi itu terhadap kebahagiaan. Nah, saudara sekalian, kesimpulan penelitian atau hasil penelitian menunjukkan bahwa semua orang ketika mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak itu rasa senang. Jadi semua orang, jadi penelitiannya, semua orang yang mendapatkan uang dalam jumlah yang cukup banyak itu mendapatkan rasa senang. Kemudian ternyata bagi orang-orang yang mendapatkan uang tadi itu kemudian dibagikan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain, itu menunjukkan semakin senang. Nah, hal itu dibuktikan dengan meningkatnya aktivitas pusat bahagia di otak yang menggambarkan banyaknya sekresi neurotransmitternya. Jadi hadirin, orang yang dapat uang senang, tapi kemudian ketika diberikan kepada orang lain, itu ternyata di otaknya itu ada menunjukkan sinyal-sinyal listrik yang menunjukkan bahwa ini dalam keadaan senang dan lebih senang jika uangnya itu dibagikan kepada orang lain. Nah, maka kesimpulannya dari penelitian tadi, salah satu cara untuk mendapatkan rasa bahagia adalah dengan sering berbagi sesama manusia. Bahasa kita adalah sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka hadirin, pembiasaan memberi atau sedekah ditinjau dari teori neuroplastisitas sangat konstruktif. Karena ternyata dengan membiasakan berinfak bersedekah itu kemudian terbentuk di otak manusia itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Nah, kalau sesuatu saat kita tidak berinfak, maka otak itu akan bertanya, karena sudah menjadi kebiasaan, loh kok enggak infak, loh kok enggak memberi. Itu sudah menjadi kebiasaan di otak manusia. Kalau sering melakukan infak atau sedekah, memberi kepada orang lain. Nah, maka sekali lagi, jika kita lupa tidak bersedekah, maka otak akan bertanya, kenapa kok tidak segera sedekah? Maka otak akan mengirim sinyal bertanya agar segera kita bersedekah. Nah, saudara sekalian, dalam kesimpulan berikutnya, apa efek jangka panjangnya? Efek jangka panjangnya dari proses ini membahagiakan dan menyehatkan. Artinya hadirin, otak bahagia itu akan terus senang jika kita sering melakukan sedekah atau infak. Nah, sehingga kerja saraf otak lebih stabil dan seimbang. Akibatnya akan mempengaruhi positif terhadap kerja semua organ penting tubuh. Seperti tekanan darah tidak mudah naik, turun, irama dan kerja jantung lebih teratur dan optimal, fungsi ginjal baik, dan mencegah kelainan disfungsi sel pembuluh darah yang merupakan cikal bakal dari penyakit berbahaya seperti stroke, jantung koroner, gagal ginjal, dan lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata hadirin, memberi itu senang memberi, kalau sudah menjadi kebiasaan, menjadi habit otak kita, itu akan menjadikan otak menjadi otak yang bahagia. Ketika otak itu bahagia, maka tubuh menjadi tubuh yang bahagia. Ketika tubuh bahagia, maka organ-organ tubuh manusia itu berjalan dengan normal. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ternyata hadirin jamaah yang berbahagia, Al-Quran
Al-Quran 1400 tahun silam sudah mengajarkan kepada kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirraw wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapatkan pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selama ini kita masih baru mendengar dari hadis-hadis Rasulullah dan ayat-ayat Al-Quran bahwa sodako, bahwa infak itu tolak balak. Tapi kita belum pernah melihat bagaimana secara saintifik, secara ilmu pengetahuan, ternyata ilmu pengetahuan menguatkan dari hasil penelitian tadi, sodako memberi ternyata menyehatkan manusia. Ketika sehat maka hidupnya tenang, ketika hidupnya tenang maka fisik manusia itu imunitasnya kuat. Ketika imunitas kuat maka virus-virus tidak mudah menyerang seseorang itu. Itulah barangkali yang dimaksud bala oleh Rasulullah Muhammad SAW, menolak bala. Padahal Rasulullah belum pernah kuliah di kedokteran, tetapi beliau sudah menyatakan sedemikian rupa. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa hadirin kok memberi itu bisa menenangkan, menyenangkan? Ternyata ketika kita memberi pada seseorang dan orang yang kita beri itu senang, mata kita ini melihat. Sensor mata kita, indera mata kita ini melihat. Ketika melihat seseorang yang senang, itu terkirim di otak kita, diolah oleh otak kita, menjadikan kita juga ikut senang. Masya Allah. Jadi indera mata kita pun juga bekerja, melihat apa yang kita berikan. Oh, kita berikan untuk masjid. Oh, kita berikan untuk orang-orang yang sedang kekurangan. Ketika kita berikan, mereka mendapatkan kesenangan. Ternyata telinga kita, mata kita juga bekerja. Kemudian kita rekam di situ, masuklah di otak, dan otak menjadi bahagia. Ketika otak bahagia, mempengaruhi organ-organ tubuh yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, mudah-mudahan nilai-nilai Ramadan kita bisa melaksanakan dan kita bisa mengamalkan yang itu semuanya. Mudah-mudahan kelak menjadi bekal kita, sangu kita, sehingga kita di alam kubur menjadi alam yang sempit itu menjadi terang benderang, menjadi yang luas. Alam kubur yang gelap gulita dengan amalan-amalan kita menjadi terang benderang. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Waqtu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.